Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Semoganya semua tetap dalam keadaan aman, baik, sehat walafiat. Mudah urusannya dan lapang rezekinya. Di tengah-tengah situasi banyak terjadinya bencana atau musibah, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tengah malam yang sunyi ini, yang tenang, hati kembali tergerak untuk ingin berbagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi sarana kita saling mengingatkan, saling memperkuat, saling memperbaiki. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan topik tentang pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan diri. Karena memang tengah malam yang sunyi ini sangat tepat untuk kita jadikan kajian-kajian renungan muhasabah, topik yang bersifat astral, mistik, goib, atau yang enggak nyata lah, batiniah, ruhaniyah. Karena memang pelajaran seperti ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan hanyalah mungkin bisa kita dapatkan, Allah membukanya lah di saat-saat seperti ini, saat-saat yang tenang, saat orang sedang terlelap tidur dengan bermimpi. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan di saat yang seperti ini pun juga bisa menggugah, walaupun mungkin di tontonnya di siang hari, ya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit sambungan lah pada sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian ini wajib kita pelajari karena Al-Quran banyak menyampaikan tentang hal ini. Dan bahkan lebih tegas lagi, pelajaran yang pertama diturunkan Allah kepada Rasulnya pelajaran tentang rahasia diri, tentang hal diri kita yang insya Allah semuanya sudah pada hafal, tahulah. Surah Al-Alaq atau surah Iqra itu mengingatkan diri kita. Nah, Rasulullah diajarkan selama 6 bulan baru tamat ya, baru dia bisa mengerti tentang diri, yang tentu berangkat dari yang zahir dulu, karena Iqra itu kan dari yang sifatnya zahir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, bacalah tentang dirimu ya, bismika, dengan nama Tuhanmu, tentang kejadianmu. Al-alaq. Ya, al-alaq kan memancing kita. Sebelum al-alaq ya pasti kita berpikir, dari air ya. Dari air kemudian terus sampai ujungnya kita. Ya Rasulullah 6 bulan, 1 semester ya baru tamat. Ya kita mungkin bisa 6 tahun kali, ya itu bisa 10 semester baru tamat. Nah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu wajib. Karena kalau kita cuma belajar yang fisik, yang zohir, yang batin tidak, ya baru setengah Al-Quran yang kita pelajari. Walaupun 30 juz sudah hafal, tapi 30 juz itu yang kita tahu hanya baru sebagiannya saja. Kalau kita banyak bicara, belum hal yang ke dalamnya belum tahu, ya sama aja kayak tong kosong nyaring bunyinya. Jadi banyak nih yang nyaring tapi kosong. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah 6 bulan Rasul dapat tugas untuk menjadi seorang penyampai, seorang yang berbicara, juru bicara dengan surah Al-Mudatsir. Nah, baiklah, mungkin kita bukan bagiannya ulama ya. Kalau saya menyampaikan ini berbagi, sebenarnya hanya ingin mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah sampaikan syaratnya atau caranya. Yang pertama adalah harus di waktu malam seperti ini kita bangun. Jangan molor, kalau molor nggak bisa. Di tengah malam inilah yang bisa menggugah terbukanya tentang pelajaran seperti ini. Kenapa? Ya karena di malam seperti ini oktav kita lagi fasib. Di siang hari nggak bisa, kata sibuk itu apa, aktif otak kita. Nah, pelajaran seperti ini hanya bisa
kupas, bisa kita selamin, kita terapkan, kita tahu faktanya, bukan tekstualnya, bukan kita tahu dari berita hadisnya, hafalannya, tapi dari fakta yang kita alamin. Itu kalau otak kita pasif, kalau aktif nggak bisa. Kayak kenapa Nabi itu mengambil Gua Hiro? Ya karena memang secara alami dia ingin, walaupun dia tidak tahu latar belakang jalan sebelumnya, tapi begitulah menurut pengalaman dan menurut penelitian saya. Jadi ketika ini sudah tidak aktif, ya, tempat-tempat yang tenang, privasi, pikiran kita mulai pasif itu. Nah itu, jadi nggak ada objek pemicu kita untuk berpikir, yang ada pasif. Jadi dalam gua ngapain lah, lama kan pasif dia. Ya, kalau di saat itulah jiwa kan, kita masuk tuh ke alam jiwa kita, atau dalam bahasa masuk ke kepikiran di bawah sadar kita, begitu, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mempasifkan pikiran kita. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Ya kurangi banyak bicara. Semakin banyak bicara, maka semakin aktif. Mengurangi juga menghafal. Ini beratnya pelajaran gini, karena berlawanan. Kalau pelajaran fisik kita harus banyak menghafal, banyak membaca, ya kan? Kalau pelajaran mengenal diri, rahasia-rahasia, pelajaran mengetahui tentang rohania, batinia lebih dalam lagi pada terapan, ya mau berlawanan. Kita harus kurangin. Berat kan? Makanya saya bisa hampir prediksi sampai sebagian ya, alim ulama lah yang tukang hafal itu nggak akan mampu, itu dia. Berat. Karena saya sendiri mengalami gejolak seperti itu, mengalami dilematik seperti itu, Masya Allah. Dan bahkan apa yang kita hafal itu bisa hilang, tetapi apa yang melekat itu nggak akan hilang. Yang kita hafal karena memang kita betul-betul melekat dalam jiwa kita, itu nggak akan hilang. Tapi yang hanya di otak kita akan hilang. Berat. Makanya Imam Ghazali itu berat ketika belajar seperti ini. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah, Anda tidak jalani, Anda akan menjadi tong kosong. Yang diketok memang nyaring tapi kosong. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah beratnya pelajaran seperti ini. Nah, yang kedua mungkin belajar ya untuk mengurangi lah nafsu dunia, ya kan. Sifat konsumtif terhadap dunia dikurangi. Itu udah pastilah, itu udah jelas itu. Belajar juhud ya. Orang-orang yang masih ambisi dunia nggak usah belajar gini dulu, cuma nggak akan bisa. Nggak akan, ketutup. Pintunya itu ketutup, pintu jiwanya, otaknya ketutup, yang ada dunia. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ini bisa berikan informasi yang bermanfaat buat kita yang ingin merenungi. Nah, kalau kita sudah jalani, soal terbuka sendiri. Allah yang membimbing. Saya hanya mengasihkan arah-arah aja, udah kan pengalaman. Itu rahasia Allah atau kuasa Allah lah. Allah yang berkuasa memberikan pelajaran seperti itu kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Itu kita ingat, kurangi bicara ya. Itu. Jadi kul khairan aul yasmut. Nah, itu berlaku. Jadi kalau memang ada yang perlu, yang baik, yang bermanfaat, yang baru kita ngomong. Kalau enggak ya diam. Nah, kalau seorang tokoh agama berat kayak saya dulu, waduh, nggak bicara berat. Walaupun banyak orang bicara tentang agama, saya harus diam. Nah, jadi sahabat-sahabat, belajar diam itu pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Jangan cuma belajar ngomong aja. Menurut saya lebih gampang belajar ngomong ketimbang belajar diam. Lebih berat. Masya Allah, otak kayak yang pecah. Hati dia kayak meledak. Nah, jadi apalagi seorang yang ngerti banyak agama, waduh, lebih berat lagi. Lebih baik yang nggak ngerti. Ya tapi beda lagi nanti, yang nggak ngerti lebih beratnya di mana, ada lagi sisi yang lain. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya, bisa ada manfaatnya, bisa nanti menjadi jalan kemudahan. Allah bukakan tabir sesuatu pengetahuan tentang diri. Ya, sebenarnya bukan rahasia, memang dianya abstrak aja jadi rahasia. Sebenarnya nggak rahasia juga. Nah, baiklah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya. Ya, Allah bukakan. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Seperti itu. Nggak tahu itu, kita akan menjadi orang yang bingung. Saat-saat makin tua usia, bau-bau kematian makin dekat, makin gelisah nanti. Ya, saya ini usia saya udah mulai, ya udah tua, ya itu merasakan. Nah, pelajaran seperti itulah yang akan bisa menenangkan hati kita. Karena kita akan masuk ke alam itu nantinya. Jasad, goodbye. Tinggalkan. Nah, baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memudahkan, membantu semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kita mengabdi kepada Allah, kita belajar untuk yang baik, untuk hal-hal yang sesuatu yang lebih berkualitas, ya, untuk ilmal yakin, hakul yakin, ya mudah-mudahan Allah memberikan isti'anah, pertolongan dan kemudahan. Tapi tentu usianya masih yang udah dewasa, yang mudah-mudahan jangan dulu lah, yang udah belajar tentang materi dulu lah, tentang hal yang fisik. Ya 30 ke atas lah boleh, ya. Yang 30 ke bawah ya belajar yang bersifat syariah aja lah dulu, yang bersifat fisik lah, lahiriah, zohiriah. Nah, bagi yang 30 ke atas ya udah mulai harus belajar untuk mengenal pelajaran-pelajaran batiniah. Karena itu nanti akan dijalani kehidupan nanti. Kehidupan fisik ini cuma berapa lah, 100 tahun juga nggak nyampe. Kayak saya ini ya berapa tahun lagi lah, ya kan? Kalau mungkin berapa puluh tahun lagi. Saya akan hidup di alam mistik, alam tidak nyata, alam gaib, alam apa lah namanya, terserah, ya kan. Itu yang penting, itu yang akan kita jalani. Nama itu nomor 2, yang penting itu fakta yang akan kita jalani. Kita harus siapkan ilmu dari sekarang. Ya itu tadi, dari dalam belajarnya. Nah, baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul amin antum bi khairin, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.